Penjumlahan pecahan dan persen. Penjumlahan pecahan biasa dan persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Yang akan kita bahas adalah pecahan biasa, maksud ibu, penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Kalian bisa lihat halaman 9, bagian 5. Pertama, sebelum kita mengerjakan penjumlahan pecahan biasa dengan persen, kita harus paham dulu tentang persen. Mungkin ini ibu ulang lagi ya. Persen, lambangnya ditulis yaitu 0 garis miring 0 atau dalam bentuk pecahan adalah titik-titik per 100. Untuk melanjutkan ke dalam soal, kita lihat dulu contoh di buku. Perhatikan contoh yang pertama adalah 35% itu sama dengan berapa? Artinya untuk mengerjakan penjumlahan pecahan biasa dengan persen, kita harus mengubah dulu bilangan persen menjadi pecahan biasa. Sekarang perhatikan 35% ini dibacanya dijadikan pecahan biasa dulu. Jadi 35-nya simpan di sini di atas sebagai pembilang per, karena persen lambangnya ini atau ditulis seperti ini titik-titik per 100 berarti 35% dijadikan pecahan biasa adalah 35 per 100. Kemudian contoh yang berikutnya 127%. Sama, kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. 127 simpan per 100. Artinya lambang ini per 100. Selanjutnya akan kita kerjakan contoh yang ada di buku. 2 per 5 ditambah 30%. Isinya berapa? Untuk yang soal pertama, caranya adalah mengubah yang persen dulu dijadikan pecahan biasa. Kalau ini 2 per 5 sudah menjadi pecahan biasa, tidak usah diubah, kita pindahkan ke sini. Berarti 2 per 5 ditambah, nah yang 30% kita ubah jadi pecahan biasa. Berarti kalian tulis di sini 30% dijadikan pecahan biasa, tulis ini 30-nya di sini per persen berarti per 100. Kalau sudah dapat kita pindahkan ke atas. Berarti 30 per 100. Nah, sekarang pecahan pertama penyebutnya 5, pecahan kedua penyebutnya 100. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru kita samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya supaya sama memudahkan dibagi. Pelajaran yang lalu, caranya dengan mencari KPK. Kita cari berapa KPK dari 5 dan 100. Tentu kalian sudah tahu, kita tulis 100. Kemudian kalau sudah penyebutan sama, kita selesaikan selanjutnya. Caranya 100 dibagi 5 adalah 20 kalikan 2 berarti 40. Sama yang ini juga 100 dibagi 100 1 kalikan 30 adalah 30. Penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. Berarti di sini 70 per 100. Nah,
70 per 100 apakah sudah selesai? Belum. Kita sederhanakan di sini. 70 per 100 artinya bilangan ini bisa dibagi dengan cara mencari EPB. Berapa EPB dari 70 dan 100? Atau boleh kalian sederhanakan dengan cara bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 70 dan dibagi dengan 100. Tentu saja ini adalah bilangan 10. Ini dibagi 10, yang ini dibagi 10. Kalau sudah, tinggal kita bagi. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti isinya adalah 7 per 10. Ini adalah hasil terakhir. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah, perhatikan, 62%, Ibu cari yang lain, soalnya ditambah 3 per 5. Ini adalah bilangan persen. Berarti kalian ubah dulu bilangan 62% menjadi pecahan biasa. 62-nya simpan di sini per 100. Kalau sudah mendapatkan, kita simpan di atas. 62 per 100 ditambah, karena ini sudah menjadi pecahan biasa, tinggal pindahkan 3 per 5. Nah, sekarang penyebutnya yang satu 100, yang satu 5. Sama, kita cari penyebut yang sama supaya mudah membaginya. Berarti di sini kita simpan 100 dengan cara KPK dari 5 dan 100 ya. 100 dibagi 100 berarti dapatnya 1 kali 62, 62. 100 dibagi 5 berarti dapatnya 20, kalikan 3, 60. Tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 62 ditambah 60 adalah 122 per 100. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Sekarang kalian sederhanakan. 122 per 100 berarti pembilang lebih besar daripada penyebut. Dibagi sama seperti bagi gurung pelajaran yang lalu ya. Di sini misalnya 122 dibagi 100 dapatnya 1, 100 kurangi 22. Berarti isinya adalah 1, sisanya 22 per 100. Apakah ini udah selesai? Belum. Kalian harus cerdas. 22 dengan 100 itu masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Carilah bilangan yang paling kecil untuk memudahkan menyelesaikan soal ini. Nah, 22 bisa dibagi dengan 2, 100 dibagi 2. Tinggal kalian bagi sekarang. 1 yang ini kita pindahkan ke sini, baru ini 22 dibagi 2 dapatnya 11 per 100 dibagi 2, 50. Berarti untuk bilangan ini isinya adalah 1, 11 per 50. Sampai di sini dulu untuk yang pertama, nanti yang selanjutnya akan Ibu teruskan ke penjumlahan campuran dengan persen. Terima kasih. Jumlahan pecahan campuran dan persen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Nah, untuk menjumlahkan kedua bilangan ini, maka kedua bilangan ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa.
Sekarang kita perhatikan ke contoh halaman 10 nomor 6, bagian 6. Di situ ada soal 2/3/4 ditambah 5%. Berarti cara yang pertama kita harus mengubah dulu pecahan campuran 2/3/4 dijadikan pecahan biasa dan bilangan 5% dijadikan pecahan biasa. Mari kita ubah dulu. Yang pertama, 2/3/4 diubah jadi pecahan biasa. 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11/4. Kemudian 5%. Diubah jadi pecahan biasa berarti 5/100. Kalau sudah mendapatkan dua bilangan ini setelah diubah, maka kita masukkan ke dalam soal. 11/4 dan ditambah ini 5/100. Sekarang kita cari berapa penyebutnya yang disamakan supaya bisa atau habis dibagi 4 dan 100. Maka kita cari adalah KPK dari 4 dan 100 adalah 100. Sama, kita bagi sekarang, kita selesaikan. Caranya 100 dibagi 4 adalah 25. Dikalikan 11 ya, dapatnya 275. Kemudian yang kedua 100 dibagi 100, dapatnya 1 kali 5, 5. Kalau sudah, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. Berarti di sini 280/100. Pembilang lebih besar daripada penyebut, berarti belum selesai. Kita bagi dengan cara bagi kurung. Sama ya, 280 pelajaran yang lalu dibagi 100 dapatnya 2. Yang mendekati 280 berarti ini 200. Kemudian kita kurangi. Sisanya adalah 80. Berarti ini isinya adalah, betulis ya, 2, sisanya 80/100. Nah, apakah bilangan ini sudah selesai? Belum, kita tulis di sini. 2/80/100, kalian harus cerdas. 80 dan 100 itu belum sederhana. Bilangan berapa yang habis, artinya bilangan yang sama yang bisa dibagi dengan 80 dan 100. Boleh ini kalian dapat ini 10 supaya lebih cepat membaginya. Makanya harus cerdas ya, kelas 4 dan kelas 5 sekarang harus bisa pembagian. Sekarang duanya kita pindahkan ke sini. Baru ini pembilang 80 dibagi 10 adalah 8/100 dibagi 10 adalah 10. Apakah sudah selesai? Kalian harus cerdas juga. Oh iya nih, 8 dan 10 itu masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Angka berapa? Angka 2. Nah, terus saja kalau belum habis, selesai harus dibagi terus. Ini bagi 2. 2 pindahkan ke sini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 2/3/4 ditambah 5% hasilnya adalah 24/5. Kemudian soal yang selanjutnya, Ibu cari ya, soal yang selanjutnya. Soal kedua, 3/5 ditambah 2%. Sama, kita ubah dulu. 3/5 pecahan campuran diubah menjadi 5 kali 3, 15 tambah 3, 18/5. Sedangkan 2% kita ubah menjadi 2/100. Kalau sudah diubah, kita masukkan ke sini. Atau boleh juga di bawah di sini di atas saja ya, biar ini. Berarti ini 18/5 ditambah 2/100. Sama, kalian cari berapa
KPK-nya atau penyebutnya disamakan untuk bisa dibagi 100 dan 5. Kita dapatnya 100. KPK dari 5 dan 100. 100 dibagi 5 adalah 20, dikalikan 18, 360. Kalian harus sudah pandai mengalikan. 100 dibagi 100 adalah 1 kali 2, 2. Berarti sekarang kita jumlahkan, hasilnya adalah 362 per 100. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita tulis di sini 362 per 100 berarti dibagi. Kalian boleh menggunakan bagi kurung seperti biasa. 362 dibagi 100 dapatnya 3. Kali 100 300 kalian kurangi 2 6. Berarti ini isinya adalah 3, sisanya 62 per 100. Sudah selesai belum? Ini 62 dan 100 itu masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan berapa? Kalian cari bilangan yang paling mudah dan paling gampang. Kita bisa bagi 2. Ini bisa bagi 2, ini bisa bagi 2. Angka 3-nya kita pindahkan ke sini. Sekarang tinggal dibagi. 62 dibagi 2 sama dengan 31 per 100 dibagi 2 adalah 50. Nah, 50 masih bisa dibagi dengan beberapa bilangan, tapi angka 31 hanya bisa dibagi 1 dan 31. Berarti tidak ada bilangan yang sama yang bisa dibagi dengan 31 dan 50. Berarti sudah sampai di sini saja. Jadi 3 per 5 ditambah 2% hasilnya adalah 31 per 50. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih.